kuasa, nyatakan berkat melalui firman Tuhan. Dan berikan kemampuan kepada hamba supaya hamba bisa menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat-Mu, sehingga kami boleh mengalami satu perubahan hidup di tengah-tengah zaman sekarang. Kami serahkan pemberitaan firman ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap dan berdoa supaya kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan segala kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan karena cinta kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Hari ini kita akan bicara tentang tema pedang roh dari Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 dan ke-18. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan kepada kita semua, dan ini ada satu pertanyaan yang sangat penting. Apa kerinduan Tuhan di dalam hidup kita? Saya pikir ini ada satu pertanyaan yang sangat penting sekali dan ini menentukan kehidupan kita ke depannya. Apa yang kita pikirkan ini dan apa yang kita putuskan ini juga akan mempengaruhi apa yang kita lakukan ke depannya. Apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita? Kita harus tahu apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita. Jikalau kita tidak tahu apa yang Tuhan rindukan di dalam hidup kita, maka kita tidak akan bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita harus tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah, yaitu memuliakan Allah. Saya yakin kita percaya semua bahwa Tuhan menciptakan kita untuk memuliakan namanya. Tetapi menjadi satu pertanyaan adalah bagaimana caranya kita memuliakan Allah, yaitu hidup benar. Jadi Tuhan merindukan kita untuk memuliakan namanya, dan kita dengan cara apa? Hidup benar untuk memuliakan namanya. Tetapi faktanya adalah banyak orang Kristen yang tidak hidup benar. Dan ini menjadi satu permasalahan yang terjadi di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam Efesus pasal yang keempat dan 5, Paulus memberikan banyak contoh di dalam ayat tersebut. Dikatakan di sana ada orang yang menipu, ada orang yang berkata kotor, ada orang yang dengki, ada orang yang tidak punya kasih. Paulus ingin berkata bahwa seharusnya semua itu dilakukan oleh orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Karena mereka belum mengalami kelahiran baru di dalam diri mereka. Tetapi ironisnya adalah perilaku-perilaku yang demikian itu pun juga dilakukan oleh orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Bahkan orang yang sudah puluhan tahun ke gereja, tetapi masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan tidak benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, Paulus ingin mengingatkan kita kembali. Seharusnya kita sebagai orang percaya, kita itu melakukan suatu perbuatan yang benar di hadapan Allah. Kita akan melihat apa penyebabnya orang Kristen tidak hidup benar. Yang pertama, yaitu kedagingan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus ingat bahwa diri kita adalah manusia yang telah dijatuh dalam dosa. Ketika kita sudah jatuh di dalam dosa, maka kita punya satu keinginan hawa nafsu yang besar untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak benar di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita harus melihat ini satu ujian, satu cobaan di dalam diri kita. Karena kita punya satu kedagingan yang luar biasa yang mengikat diri kita. Sehingga kita itu bisa jatuh di dalam hal-hal yang tidak benar di hadapan
Allah. Contohnya, banyak orang ingin menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Dan saya percaya juga Bapak Ibu pasti pengen menjadi orang yang sukses, orang yang kaya. Tetapi ada orang ketika punya satu keinginan untuk menjadi orang kaya, mereka berpikir bagaimana caranya untuk instan menjadi orang kaya. Bagaimana caranya supaya mereka cepat-cepat menjadi orang kaya. Inilah yang akibatnya membuat mereka jatuh di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, berbuat usaha yang tidak benar, mereka akan melakukan itu. Mereka akan menipu orang lain. Mereka akan korupsi dengan berbagai cara supaya apa? Cepat ingin menjadi orang yang kaya, orang yang berlimpah-limpah. Kenapa? Keinginan daging yang begitu besar. Dan harus ingat, kita harus hati-hati dengan keinginan kedagingan diri kita yang mengikat diri kita. Supaya apa? Supaya kita tidak melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Yang kedua, yaitu tipu muslihat iblis. Di dalam buku Musuh Dalam Diriku, tipu muslihat iblis itu dikatakan bahwa dia tidak hanya bentuk roh yang melayang-layang di luar sana. Tetapi tipu muslihat itu adalah sesuatu kenyataan hidup yang berada di sekitar kita, yang menguasai, kadang-kadang mencobai kita. Sehingga kita harus hati-hati dengan tipu muslihat iblis ini. Contohnya begini. Ketika kita punya masalah di dalam keluarga kita, kita datang kepada rekan kita sharing kepada mereka, dan mereka memberikan nasihat supaya apa? Kita meninggalkan pasangan kita. Bapak Ibu, ini kasih oleh Tuhan. Ini ada satu kenyataan hidup, sesuatu yang fakta yang terjadi. Jadi iblis tidak berkata bahwa, wah kamu ceraikanlah istrimu, ceraikan suamimu di telinga kita. Tidak. Tetapi iblis memakai apa? Rekan kita memberikan apa? Solusi yang tidak tepat. Sehingga kita bisa jatuh di dalam tipu muslihat iblis ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa orang bisa jatuh di dalam hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu karena apa? Kedagingan dari dalam diri kita. Kemudian tipu muslihat iblis, yaitu yang dari luar. Di dalam kondisi demikianlah yang kita hadapi. Paulus memberikan kita perlengkapan rohani. Salah satu adalah pedang roh, yang akan membuat diri kita itu bisa mengatasi permasalahan, yaitu kedagingan diri kita dan tipu muslihat iblis. Kita akan melihat di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam ayat 17 dikatakan sangat jelas sekali bahwa pedang roh itu adalah firman Allah. Dan kita tahu bahwa sangat-sangat jelas sekali gambaran yang diberikan oleh Paulus melalui ayat tersebut. Jadi Paulus memberikan satu gambaran bahwa pedang roh itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Jadi kita akan melihat fungsi dari pedang itu sendiri. Yang pertama, pedang itu berfungsi untuk bertahan. Kalau kita lihat di dalam perang pada zaman Romawi, bahwa pedang itu punya dua fungsi. Yang pertama itu bertahan. Jadi kalau kita melihat ketika prajurit diserang, maka mereka akan mengambil pedang itu untuk bertahan, melindungi diri mereka sehingga mereka tidak terbunuh dan akhirnya bisa menang. Dan yang kedua juga adalah pedang itu berfungsi untuk apa? Menyerang. Jadi prajurit itu tidak hanya bertahan diri terhadap serangan orang lain, tetapi dia juga menyerang. Dan akhirnya dia itu bisa menang dan mengalahkan lawannya. Jadi kita bisa melihat dua fungsi pedang yang sekaligus untuk bertahan dan juga untuk menyerang. Dan demikian juga
Paulus memakai gambaran tersebut untuk menggambarkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan juga punya dua fungsi sekaligus. Yang pertama adalah bertahan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa hidup ini, kita dalam satu keadaan pencobaan. Baik dalam kedagingan diri kita, maupun dari tipu muslihat iblis. Jadi saya kira ini ada satu pencobaan yang luar biasa. Nah, disinilah namanya firman Tuhan itu berfungsi untuk mengatasi permasalahan ini. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Bagaimana firman Tuhan itu berperan, yaitu apa? Bertahan melawan pencobaan. Apa artinya bertahan melawan pencobaan? Artinya adalah bahwa kita itu tetap dalam kebenaran. Artinya ketika kita itu dicoba, kita itu tetap bertahan di dalam kebenaran. Kita tidak jatuh di dalam pencobaan tersebut. Kita tetap teguh di dalam firman Tuhan tersebut. Nah, sebagai orang Kristen seharusnya lah kita berada di dalam kondisi yang demikian. Ketika pencobaan-pencobaan datang menggodai diri kita, nah kita bertahan di dalam kebenaran. Dan kita menggunakan fungsi yang pertama, yaitu firman Tuhan yang membuat kita itu bertahan di dalam satu kebenaran. Tetapi faktanya adalah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen ketika dicobai, mereka jatuh di dalam pencobaan. Mereka tidak bisa bertahan di dalam kebenaran. Dan ironisnya adalah, banyak orang Kristen belum dicobai pun, mereka sudah jatuh di dalam dosa. Belum dicobai oleh iblis, mereka pun sudah jatuh di dalam pencobaan. Bahkan ada orang yang bercanda, kita seringkali menjadi orang Kristen, belum dicobai iblis, kita sudah melakukan dosa. Jadi iblis tidak usah bekerja keras untuk mencobai diri kita, tapi kita sendiri yang jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada seorang bapak, dia punya satu usaha yang cukup sukses. Tetapi dalam usaha bapak ini, dia punya satu konsep bahwa dia harus menipu orang lain. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh bapak ini, kerjaannya adalah menipu orang. Segala sesuatu yang dibangun usahanya itu adalah untuk menipu orang. Nah, ini adalah segala sesuatu yang kita pikirkan. Dia belum dicobai iblis, tetapi sudah jatuh di dalam dosa. Dia belum dicobai iblis, tapi dia sudah melakukan dosa. Dan ini adalah satu kebiasaan di dalam diri bapak itu. Karena itu kita harus butuh firman Tuhan, supaya kita bisa bertahan di dalam kebenaran. Dalam COVID-19 ini, saya kadang-kadang merasa sedih karena kita mengalami satu kesusahan, penderitaan yang besar, khususnya di dalam ekonomi. Dan saya mendengar jemaat ada yang penghasilannya sudah dipotong 50%, bahkan ada yang 0% sama sekali tidak punya penghasilan, bahkan ada yang kena PHK. Ini satu penderitaan yang besar. Kemudian akibat ekonomi tersebut, ada keluarga yang berantakan, akhirnya pengen apa? Cerai dan meninggalkan pasangannya. Saya pikir ini ada masa yang berat sekali buat kita. Masa yang begitu menyakitkan. Sehingga kita butuh berpikir, mengambil satu keputusan yang tepat untuk menghadapi kondisi ini. Saya pikir dalam kondisi ini kita tidak bisa berdiam diri saja. Karena kebutuhan jalan terus. Kemudian kita butuh makan, butuh segala kebutuhan yang lain, tetapi penghasilan kita tidak ada. Kita harus mengambil satu tindakan, keputusan yang tepat sehingga kita bisa bertahan hidup. Nah, menjadi satu pertanyaan, apakah kita bisa tetap bertahan di tengah-tengah kondisi yang demikian, yang membuat kita itu kesusahan, tapi kita tetap bertahan di dalam kebenaran? Beberapa waktu saya membaca berita, ada seorang ibu yang ditangkap polisi karena dia menjual
narkoba. Ketika ibu itu ditanya kenapa dia menjual narkoba, dia mengatakan bahwa sekarang ini dia tidak punya penghasilan, sehingga dia harus menjual narkoba. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya rindu di tengah-tengah kondisi yang susah ini, kita tetap bertahan di dalam kebenaran. Apa yang kita kerjakan adalah tetap kebenaran. Jangan berpikir bahwa jikalau saya melakukan kebenaran maka saya akan kekurangan. Tidak. Tuhan kita ada Tuhan yang sanggup membukakan jalan buat kita. Di tengah-tengah kondisi ini, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita yang sungguh-sungguh harap kepada Dia, yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Itulah Tuhan kita yang kita percaya, yang kita sembah. Oleh karena itu, jagalah diri kita baik-baik. Jangan sampai kita jatuh di dalam pencobaan. Dan kalau kita jatuh di dalam pencobaan, maka akibatnya itu bisa fatal. Yang kedua, firman Tuhan itu tidak hanya berfungsi untuk bertahan, tetapi juga menyerang. Jadi kita bisa melihat bahwa satu sisi dia bertahan, satu sisi juga dia untuk menyerang. Nah, apa artinya menyerang di dalam fungsi firman Tuhan ini? Menyerang itu adalah menyatakan kebenaran. Sebagai orang Kristen, kita harus menyatakan kebenaran. Kita tidak boleh berkata bahwa kita hanya sekedar berdiam diri, bertahan saja, hidup di dalam kebenaran, tetapi kita tidak menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Jadi istilahnya adalah, kalau kita menghadapi satu pencobaan, kita harus berani berkata bahwa itu ada sesuatu yang salah. Dan kita memilih sesuatu yang benar. Dan itulah kita menyatakan kebenaran. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-19 sampai yang ke-20, Paulus meminta kepada jemaat di Efesus untuk mendoakan dirinya. Supaya dirinya itu bisa memberitakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran di kota Efesus. Dan kita harus ingat, kota Efesus itu ada mayoritas orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi mereka itu menyembah dewa, menyembah kaisar, segala perbuatan mereka itu amoral. Banyak kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan pada waktu itu. Dan inilah satu kerinduan Paulus untuk menyatakan kebenaran. Dia meminta doa kepada dari jemaat di Efesus itu supaya apa? Supaya dia diberikan suatu keberanian untuk menyatakan kebenaran, menyatakan Injil di tengah-tengah kondisi yang tidak benar pada waktu itu. Dan kita bisa melihat itulah satu keberanian oleh Paulus lakukan. Dan dia juga berharap kepada jemaat pada waktu itu untuk berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Dan saya yakin percaya juga itu berlaku juga untuk diri kita. Kita diingatkan kembali di tengah-tengah kondisi yang tidak benar. Kita harus melakukan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita lihat juga dalam kondisi zaman sekarang ini. Banyak hal-hal yang tidak benar. Dan kita harus akui, dimanapun, kapanpun, kita itu bisa dicobai. Sehingga kita itu bisa jatuh di dalam pencobaan itu. Dan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Kita tahu, mungkin di tempat kerja kita juga bisa dicobai. Ada rekan-rekan yang mungkin mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak jujur. Dan itulah kita diuji. Apakah kita tetap bisa menyatakan kebenaran? Bahwa mengatakan itu ada sesuatu yang salah, itu ada sesuatu yang tidak benar. Kita harus tetap di dalam kebenaran itu. Di dalam keluarga kita. Seringkali kita dicobai kesetiaan kita terhadap pasangan kita. Mungkin ketika kita punya masalah, ada rekan-rekan yang memberikan nasihat supaya apa? Kita pisah, kita tinggalkan keluarga kita. Ini satu ujian, satu cobaan buat kita. Beranikah kita berkata di tengah-tengah kondisi bahwa saya tetap bertahan di dalam kebenaran? Mungkin di dalam gereja pun juga seringkali
kita itu diuji oleh sesuatu yang akhirnya membuat kita itu bergumul. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi kapanpun dan dimanapun kita diuji, dicobai oleh sesuatu yang tidak benar, apakah kita bisa menyatakan kebenaran? Apakah kita berani berkata bahwa ini ada sesuatu yang salah, ini ada sesuatu yang benar, dan harus kita lakukan itu? Itulah iman kita. Keberanian kita untuk menyatakan kebenaran itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi ini merupakan kondisi yang tidak mudah bagi kita semua. Ketika kesusahan itu muncul, maka pencobaan itu juga semakin berat. Ketika pencobaan itu semakin berat, maka kita ada kemungkinan besar untuk jatuh di dalam dosa. Nah, di sini iman kita diuji. Apakah kita berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran? Apakah kita berani berkata, wow, ini salah, saya harus melakukan sesuatu yang benar? Kita harus bisa berkata demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pikir kita tidak bisa berhasil melakukan firman Tuhan, bertahan dan menyerang, jikalau kita tidak melakukan dua hal terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membaca firman Tuhan. Membaca firman Tuhan ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Coba Bapak Ibu bayangkan, jikalau kita tidak membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu itu adalah suatu kebenaran? Tidak mungkin. Jadi kita harus membaca firman Tuhan itu supaya apa? Supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ketika pencobaan itu datang, maka kita bisa memutuskan mana yang tepat, mana yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita sebagai orang Kristen kita mengeluh bahwa hidup kita itu hancur dan berantakan. Menjadi satu pertanyaan buat kita semua. Apakah kita rutin membaca firman Tuhan? Apakah kita setia kepada firman Tuhan? Jikalau kita tidak pernah setia kepada firman Tuhan, jangan pernah berharap bahwa kita akan bisa bertahan di dalam kebenaran. Dan jangan berharap kita juga bisa menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Kita harus membaca firman Tuhan supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua adalah berdoa. Supaya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi pencobaan yang ada. Di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 41 Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh di dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah kondisi zaman sekarang ini, ada begitu banyak pencobaan-pencobaan yang semakin berat, yang semakin hari semakin besar kita hadapi. Pertanyaannya adalah, apa yang telah kita lakukan? Pernahkah kita membaca firman Tuhan supaya kita bisa bertahan dan kita tahu apa yang harus kita lakukan? Pernahkah kita berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita? Oleh karena itu, mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah di tengah-tengah kondisi zaman sekarang ini, kita senantiasa bisa bertahan di dalam kebenaran, bisa menyatakan kebenaran dengan cara kita membaca firman Tuhan dan berdoa. Biarkanlah Tuhan yang memberikan kekuatan, yang memberikan hati kepada kita untuk setia membaca firman Tuhan, setia melakukan firman Tuhan, dan senantiasa berdoa kepada Dia sehingga kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersyukur bagaimana kami diingatkan kembali
Di tengah-tengah zaman yang tidak mudah ini, seringkali kami dicobai. Tapi biarkanlah melalui firman Tuhan pada malam hari ini kami dapat bertahan. Tetap hidup di dalam kebenaran. Dan juga kami bisa menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran itu Tuhan. Dan kami rindu Tuhan memberikan hati kepada kami untuk senantiasa membaca firman Tuhan dan berdoa supaya kami dikuatkan, supaya kami bisa melakukan segala kebenaran itu di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu. Kami berdoa.